Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini di video saya, Dewi Agustin, saya akan membahas mengenai salah satu chapter yang ada di buku Keller. Di dalam pembahasan kali ini kita akan belajar lebih lanjut terkait dengan customer based brand equity dan juga brand positioning. Ya, chapter ini merupakan chapter di salah satu mata kuliah brand management, sehingga saya pakai buku Keller sebagai sources dari pembelajaran kita di video kali ini. Nah, sebenarnya setelah kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan apa itu merek dan apa bedanya dengan manajemen merek gitu ya. Lalu sebenarnya apa sih yang membuat merek tersebut itu bisa kuat di pasaran? Nah, pertanyaan itu nanti kita bisa jawab karena adanya customer based brand equity ini. Nah, lalu apa itu sebenarnya customer based brand equity ya? Jadi customer based brand equity merupakan kekuatan dari merek yang terletak pada konsumen atas apa yang pernah konsumen lihat, atas apa yang pernah konsumen rasakan, atas apa yang pernah konsumen mendengarkan terkait dengan pengetahuan sebuah brand dari apa yang menjadi experience si konsumen itu sendiri. Ya, dan customer based brand equity merupakan salah satu pengetahuan yang bisa kita sampaikan bahwa dia adalah pengetahuan terkait dengan brand oleh konsumen yang membedakan brand tersebut dari brand yang lainnya. Tentunya proses dari pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen tersebut adalah berdasarkan pengalaman si customer atas pemasaran yang sudah dilakukan oleh brand tersebut. Jadi di sini teman-teman sudah paham bahwa oke, kalau kita belajar mengenai customer based brand equity berarti kita pahami bahwa ekuitas merek yang ada pada brand itu salah satunya bisa dari apa yang memang consumer itu lihat, consumer rasakan, consumer dengarkan dari atas apa itu brand itu, kemudian bisa customer lalu simpulkan perbedaan brand tersebut dengan brand-brand kompetitor lainnya gitu. Nah, dari pengertian tadi sebenarnya ada 3 poin penting dari apa yang disebut customer based brand equity ya. Jadi yang pertama, customer based brand equity itu terkait dengan different effect. Jadi karena adanya proses dari pemasaran mengenai paparan dari produk brand ya, maka customer akan melihat perbedaan di berbagai produk itu apa. Jadi dalam customer based brand equity itu salah satunya yang dilakukan oleh customer itu adalah membedakan dari apa yang mereka peroleh dari paparan-paparan pemasar. Kemudian yang kedua, mereka selain tahu bedanya pasti kemudian mereka si konsumen ini tahu knowledge dari brand tersebut ya. Oke, ternyata kalau kita bahas tentang McD, dia memang sama-sama fast food ya yang dengan kategori ayam goreng ya. Tapi kita bisa paham nanti berarti bedanya McD ternyata dia lebih kids friendly dengan berbagai logo, slogan, kemudian iklan yang diberikan, paparan-paparan marketing yang diberikan, akhirnya konsumen itu mengetahui brand knowledge-nya bahwa McD itu seperti ini gitu. Dan yang ketiga tentunya customer based brand equity ini kaitannya erat dengan consumer response to marketing. Jadi bagaimana sebenarnya hasil dari apa yang pemasar itu lakukan atas paparan pemasarannya itu diterima oleh si consumer menjadi customer based brand equity, menjadi ekuitas merek yang diingat oleh si consumer sebagai hasil dari paparan marketing tersebut. Dalam customer based brand equity ini 3 hal ini yang menjadi proses dari terciptanya customer based brand equity. Nah, selain itu kita juga bisa sampaikan bahwa brand equity itu adalah sebagai bridge ya, sebagai jembatan. Jembatan apa? Dia melihat masa lalu dan dia juga akan bisa membantu di masa yang akan datang dari sebuah merek gitu. Ekuitas merek ini
kenapa kita bisa melihat dari sisi lampau, atau kita bisa menjadikan brand equity ini sebagai refleksi atas brand tersebut. Karena di dalam pemasaran itu pasti kan mereka sebenarnya mengeluarkan expense untuk melakukan promosi. Nah, ternyata sebagai pemasar tidak selalu menyimpulkan bahwa expense yang keluar itu, khususnya proses pemasaran yang dikeluarkan itu anggarannya tidak hanya sebagai expense ternyata di situ, tapi juga investment. Kenapa? Karena dari atas apa yang sudah dilakukan oleh pemasar tadi terkait dengan mereka memberikan paparan pemasaran tadi, sebenarnya bisa jadi refleksi akhirnya brand equity-nya itu seperti apa sih yang ada di dalam benak consumer saat ini gitu. Sehingga brand ini sebagai reflection of the past. Jadi brand equity ini bisa menjadi salah satu catatan apa saja sih yang difikirkan oleh konsumen terkait dengan brand kita, kayak gitu. Dan yang kedua yang tidak kalah penting dalam brand equity as a bridge ini adalah brand itu sebagai direction untuk masa depan. Ketika tadi sudah diperoleh brand equity-nya seperti apa, maka hal tersebut akan mempengaruhi pemasar khususnya dalam melakukan proses pemasaran di masa mendatang gitu. Apakah ternyata tujuannya itu sudah tersampaikan brand equity-nya ke para consumer, atau ternyata usaha yang diberikan atau upaya yang diberikan oleh pemasaran terkait dengan visi misi yang sudah disetting sedemikian rupa sehingga pengennya sih mau disebut menjadi merek yang mahal, katakanlah gitu ya. Tapi ternyata ketika kita tadi hasil reflectionnya nggak demikian, bahkan cenderung lebih murah, itu kan berarti ada yang salah ya dengan proses promosinya. Nah, dari hasil audit itu tentunya nanti brand as a direction ini fungsinya untuk mengetahui lagi, oke, kalau begitu ke depannya apa nih yang perlu kita tonjolkan ke publik agar jangan sampai produk kita salah sasaran gitu. Nah, lalu bagaimana cara membuat brand itu strong ya? Brand itu strong. Ternyata dalam brand itu strong ketika brand knowledge dari brand tersebut itu cukup kuat di para benak si pelanggan atau konsumen. Nah, brand knowledge ini sendiri terbagi jadi dua, adanya brand awareness dan juga brand image. Kalau brand awareness adalah terkait dengan hubungannya kekuatan si brand tersebut di dalam memori si consumer. Jadi ketika kita menyebutkan mungkin karakter-karakter dari merek ya, dia akan lebih mudah menyambungkan apa sih yang sedang kita bicarakan, brand apa sih gitu. Jadi kekuatan brand itu sangat kuat di dalam benak si konsumen gitu. Bahkan di situ konsumen dapat dengan mudah untuk mengidentifikasi brand tersebut. Katakanlah tadi McD, kita bisa identifikasi dia dengan warna merah dan kuningnya, dengan huruf M-nya, dengan logonya, kemudian dengan Happy Meals-nya. Itu kan namanya brand awareness dari McD tersebut cukup kuat di masyarakat. Jadi masyarakat bisa dengan mudah untuk mengklasifikasikan, mengidentifikasi dari brand tersebut itu karakternya seperti apa. Yang kedua, setelah brand awareness yang bisa membuat brand knowledge itu tinggi atau baik adalah adanya brand image. Jadi kalau brand awareness tadi terkait dengan consumer itu paham betul mengenai apa saja yang menjadi identifikasi sebuah brand, brand image ini adalah persepsi konsumen terkait brand tersebut, yang mana biasanya konsumen akan mengasosiasikan brand image tersebut terhadap sesuatu gitu. Jadi kalau brand awareness tadi adalah hubungannya terkait dengan seberapa tingkat konsumen itu bisa mengingat si produk tersebut ya, bisa mengkategorikan apa saja karakter dari sebuah produk tersebut. Kalau brand image ini adalah kaitannya dengan persepsi konsumen terhadap si brand tersebut. Apakah konsumen itu bisa mengasosiasikan dengan barang yang mewah atau barang yang murah atau barangnya seperti apa. Nah, asosiasi yang dibangun oleh si consumer ini adalah namanya brand image. Jadi persepsi consumer terkait dengan brand gitu.
Nah, kemudian dalam brand awareness itu ternyata ada dua hal yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi ketika untuk membuat brand strong, maka kita perlu namanya brand knowledge. Dalam brand knowledge itu ada brand awareness sama brand image yang harus dibangun. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai brand awareness. Dalam brand awareness ini ada dua hal yang bisa menjadi implikasi measurementnya. Yang pertama terkait dengan brand recognition dan yang kedua terkait dengan brand recall. Kalau brand recognition sendiri adalah konsumen itu mampu untuk mengkonfirmasi apa saja sih karakter dari si brand tersebut ya. Karena ini kan brand awareness kan mirip ya sama pengertian tadi yang saya sampaikan. Itu masuk ke dalam brand recognition. Katakanlah tadi McD, maka orang tersebut dengan mudah untuk mengkategorikan identifikasi brand tersebut seperti apa. Sedangkan kalau untuk brand recall itu dibalik. Ketika seseorang atau consumer tersebut diberikan paparan terkait dengan kategori sebuah produk, maka seberapa cepat dia bisa mengingat si nama brand tersebut adanya namanya brand recall. Katakanlah kalau misalnya kita berbicara mengenai pasta gigi. Pasta gigi untuk keluarga warnanya putih dan ada sedikit merahnya. Apa itu? Semua orang mungkin akan menjawab Pepsodent. Berarti dari situ bahwa brand recall Pepsodent itu cukup baik dan juga cukup tinggi ya di kalangan konsumernya. Nah, lalu sebenarnya kenapa sih kita perlu ya meningkatkan level brand awareness kita? Sebenarnya ada fungsinya enggak sih? Kalaupun ada itu apa? Jadi ada ya teman-teman ya. Ada keuntungan ketika brand awareness produk tersebut itu tinggi atau baik. Yang pertama tentunya dia consumer purchase motivation. Ketika orang itu memiliki brand awareness yang cukup baik, maka tentunya orang tersebut punya termotivasi untuk akhirnya membeli produk tersebut. Gitu. Kemudian kalau consumer purchase ability adalah di mana si konsumen itu dapat dengan mudah ya memilah mana yang akan dia beli daripada produk yang lain dengan dia sudah paham betul brand awareness dari produk-produk tersebut. Yang kedua yaitu brand image. Jadi yang tadi sudah ada brand awareness, yang kedua brand image sebagai salah satu juga dari mendukung brand strong ya pada sebuah merek ya gitu. Brand image itu terkait dengan persepsi tadi ya, sehingga tapi di sini brand image dikategorikan lagi jadi dua, ada brand attribute dan juga brand benefit. Kalau brand attribute itu adalah mendeskripsikan nih fungsi dari produk tersebut itu apa, bisa seperti apa, bentuknya seperti apa. Tapi kalau brand benefit itu personal value sekali. Jadi pemasar sangat harus berhati-hati nih. Ketika brand image ini mungkin kurang baik, apakah betul yang salah itu adalah adanya kurangnya si konsumen kurangnya pemasar untuk memaparkan, atau memang personal orang itu memang berbeda-beda. Di sini ada brand benefit sebagai pendukung dari brand image, bahwa ketika seseorang memiliki perbedaan nilai, maka tentunya attachment konsumen tersebut juga pasti akan berbeda terhadap suatu barang gitu ya. Nah, ini yang terakhir terkait dengan masih ada dua hal yang terakhir, ada terkait dengan brand positioning. Jadi ketika tadi brand awareness-nya sudah terbangun, maka selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemasar adalah melakukan brand positioning. Pada dasarnya positioning ini adalah dia mendesain tentang apa yang akan disediakan oleh perusahaan dan bagaimana membuat itu bisa tampil di berbagai media gitu ya, sehingga pada dasarnya nanti tujuannya biar adanya si desain si pemasar itu bisa dengan mudah menciptakan nih produk mau seperti apa nih bentuknya. Begitupun nanti si konsumen bisa lebih mudah menerima produk ini tuh apa sih sebenarnya gitu. Jadi basic konsep dari positioning itu seperti itu. Kemudian target market, setelah dia pemasar memutuskan
nanti maunya produk tersebut itu maunya dilihat seperti apa oleh konsumennya, maka tentunya dia mengidentifikasi dari target konsumennya. Dia harus cari tahu dulu di target market ini siapa sih yang nanti akan beli produk dia, gitu. Yang ketiga, nature of competition, di mana di sini pemasar memutuskan untuk menggunakan consumer yang mana. Kalau di target market tadi adalah dia mengidentifikasi consumer target yang ada itu seperti apa saja, perbedaannya apa saja. Di nature of competition itu deciding mana type of customer yang akan dipakai, yang akan ajar, yang akan diberikan paparan gitu ya. Karena apa? Karena nanti hal tersebut bisa mempengaruhi kompetisi dari pasar brand tersebut. Selanjutnya dalam brand positioning ini yang perlu juga teman-teman pahami adalah tentang point of parity dan points of difference. Kalau point of difference adalah perusahaan bisa dengan clear men-state apa saja sih perbedaan dari perusahaan tersebut terhadap kompetitornya. Tentunya ini akan sangat bisa membantu si hasil brand positioning tadi. Lalu bagaimana dengan point of parity? Point of parity itu secara pengertian adalah dia mencoba untuk mirip-mirip dengan yang lain dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, baik sebenarnya POP maupun POD ini tidak lantas kemudian yang lebih baik adalah POD, itu tidak. Karena POP itu biasanya juga sifatnya dia harus ada. Jadi pemasar tetap harus menginfokan kepada para audiensnya, pada calon konsumernya bahwa mereka punya standar yang cukup sudah baik di dalam proses pembukaan restorannya itu. Sehingga antara kombinasi point of parity and points of difference ini diharapkan nanti bisa meng-establish brand positioning dari merek tersebut. Yang terakhir dalam catatan kedua ini adalah adanya brand mantra. Jadi di sini brand mantra merupakan short phrase ya. Frasa yang sangat singkat yang isinya mungkin 3-5 kata yang mengcapture apa yang mau dibrandingkan dari sebuah produk. Gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya tentunya adanya brand mantra ini atau biasa kita sebut sebagai slogan itu untuk mempermudah para employee maupun dari sisi eksternal dari partner untuk mengetahui betul kondisi sekarang itu seperti apa gitu ya. Jadi diharapkan ketika brand mantra ini clear, jelas, maka baik dari sisi internal maupun eksternal itu bisa dengan mudah mengidentifikasi brand tersebut itu seperti apa. Nah, lalu apa sih yang bisa membuat brand mantra itu baik? Ada 3 hal dalam mengimplementasikan brand mantra. Yang pertama terkait dengan communicate. Harus wajib ya, brand mantra atau slogan itu adalah yang bisa dikomunikasikan dengan sangat jelas. Jadi dia tidak panjang banget, dia tidak bertele-tele, dan dia bisa mendefine kategori produk dengan tepat. Ya, communicate itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah simplify. Simplify ini adalah tuntutan ya. Kenapa? Karena ketika kita punya slogan yang cukup panjang, tentunya itu akan jadi orang-orang akan jadi lebih males ya. Kalau misalnya menghafal apalagi, atau bahkan hanya untuk melihat paparannya mereka sudah males kalau itu terlalu berlebihan. Jadi harusnya simple aja yang efektif. Kemudian terakhir inspire. Jadi idealnya brand mantra ini harus juga membuat gebrakan ya, sehingga bisa berarti baik bagi dalam perusahaan maupun keluar perusahaan gitu. Oke, itu saja video kali ini dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ke kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.